Halo, selamat pagi anak-anak semuanya kelas 12 IPA dan IPS. Pembelajaran sejarah Indonesia hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2. Pertemuan sebelumnya kalian sudah kahut materi demokrasi liberal ya. Hari ini kita akan melanjutkan ke demokrasi terpimpin. Jadi hari ini Ibu akan banyak bahas tentang perkembangan kehidupan pada masa demokrasi terpimpin, khususnya di bidang politik ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ini, ada yang tahu kira-kira ini gambar dari bangunan atau gedung apa? Ya, kalau misalnya ada yang ingat, ini adalah gambar dari gedung Stadion Gelora Bung Karno ya, yang ada di Jakarta. Mungkin kalian sudah familiar sekali dengan gedung ini, yang banyak digunakan selain untuk olahraga ataupun sepak bola ya, biasanya juga digunakan untuk konser ataupun acara-acara besar lainnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang tadi ya, Stadion Gelora Bung Karno atau biasa disingkat GBK, itu tidak terlepas dari masa lalunya ya, yaitu tentang proyek mercusuar. Nah, Ibu sudah sediakan link, Ibu akan sediakan di description box-nya, nanti silakan kalian klik ya untuk tahu apa itu proyek mercusuar. Kenapa? Karena nanti di akhir pembelajaran sebagai pengganti review ya, Ibu akan meminta kalian ada penugasan mengenai proyek mercusuar ini gitu. Jadi sebagai pengganti review, Ibu minta kalian membuat e-poster tentang proyek mercusuar. Oke, kita next dulu. Nah, kita mau lihat ya perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Tentunya diawali dengan adanya dekret presiden ini. Ini adalah keputusan presiden yang disahkan tanggal 5 Juli 1959. Isinya apa sih, Bu? Yang pertama, dibubarkannya konstituante. Ya, jadi konstituante sudah tidak ada. 2. Diberlakukannya kembali UUD 1945 ya, berarti sebelum diberlakukan kembali itu pakai namanya UUDS 1950. Jadi UUDS 1950 sudah tidak berlaku lagi, kita kembali lagi ke memakai Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, dibentuknya MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS, yaitu Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, jadi ketika dekret presiden ini berlaku, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer itu sudah berakhir. Sudah tidak ada yang namanya parlemen, partai-partai juga sudah tidak semarak seperti pada masa demokrasi liberal ya. Kemudian diganti apa? Diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial. Jadi kalau sudah diganti ke pemerintahan terpimpin atau kabinetnya diganti presidensial, berarti semua keputusan ada di tangan presiden. Nah, makanya kita mau lihat bagaimana sistem politik pada masa demokrasi terpimpin. Ya, jadi ketika dekret presiden sudah berlaku, itu ada dua jenis politik ya pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, adanya politik mercusuar ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mungkin kalau kalian sudah ada yang baca, itu adalah dengan mengadakan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Contoh pembangunannya apa aja? Ada banyak sekali ya. Salah satunya tadi GBK ya, yang sudah kalian lihat bentuk gedungnya, dan ini juga Masjid Istiqlal kalau kalian pernah lihat ya, di Jakarta juga. Nah, yang kedua itu adanya politik poros ya, di mana Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC dengan diadakannya poros Jakarta Peking. Nah, itu juga adanya hubungan istimewa dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara.
Nah, kalau kalian lihat negara-negara ini adalah negara-negara komunis, ya. Jadi sebenarnya ketika masa demokrasi terpimpin ini itu terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, ya. Dilihat dari dua politik ini saja itu sudah uh, menyimpang gitu dari yang sudah disepakati sebelumnya. Termasuk politik poros ini, Indonesia berpihak ke negara-negara komunis itu juga termasuk bentuk penyimpangan. Kenapa? Karena ya seharusnya politik negara kita adalah bebas aktif, ya. Jadi harusnya dia juga netral, tapi dia juga aktif terlibat di politik internasional gitu. Tapi tidak boleh berpihak ke dua kubu. Kan dulu ada yang blok barat dan blok timur, ya. Blok timur ini salah satunya ya negara-negara komunis itu. Kita next ya. Nah, ini ada tadi kita sudah bahas ya tentang negara-negara komunis. Ternyata ada ajaran juga namanya Nasakom, ya. Nasakom itu singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis, ya. Jadi ajaran Nasakom ini digunakan oleh PKI untuk menyebarkan ideologi komunis, ya. Makanya kenapa pada zaman itu, ya, pada saat itu Partai Komunis ini atau PKI, Partai Komunis Indonesia ini sangat besar, pendukungnya banyak gitu, termasuk tiga partai terbesar yang ada di Indonesia, PKI ini. Ketua PKI yaitu DN Aidit berusaha menyebarluaskan beberapa cuplikan pidato Presiden Soekarno sehingga seolah-olah itu searah dengan gagasan dan cita-cita politik PKI, ya. Jadi dia menggunakan cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno yang mendukung PKI gitu. Selanjutnya kita bahas ada politik luar negeri Nevo dan Oldevo, ya. Jadi di sini Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang ini memberi dunia menjadi dua bagian, ya, atau dua blok. Ada Nevo dan Oldevo. Nevo itu biasanya lambang kelompok negara yang baru merdeka, ya. Nevo itu negara-negara yang baru merdeka dan menentang kolonialisme, imperialisme, dan komunis. Kalau Oldevo sebaliknya, ya, mereka adalah kelompok negara merdeka yang melaksanakan kolonialisme dan imperialisme gitu. Jadi pemerintah Indonesia itu sebenarnya menentang, ya, menentang adanya doktrin ini gitu, ya. Karena apa? Karena menurut pemerintah segala bentuk imperialisme dan kolonialisme harus dihapuskan gitu. Nah, materi bab 2 kita sampai ini, ya, sampai itu saja. Dan ada project yang harus dikerjakan, yaitu membuat e-poster mengenai project atau proyek mercusuar, ya. Contohnya adalah seperti yang sudah Ibu tampilkan di slide ini, ya. Kalian buat sesuai dengan pemahaman kalian tentang proyek mercusuar, ya, sesuai dengan informasi-informasi yang sudah kalian temukan. Nanti jangan lupa sumbernya juga dicantumkan supaya apa? Supaya tidak plagiat, ya. Didesain semenarik mungkin, tapi tulisan tetap terbaca. Waktu pengerjaannya 2 minggu dan disubmit di Psikologi. Oke. Maksimal pengumpulannya adalah hari Senin tanggal 2 November 2020. Ibu kira itu adalah waktu yang cukup lama untuk kalian bisa mengerjakan gitu. Jadi minggu depan kita bisa melanjutkan di bab 3 seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar atau secara japri line juga bisa. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. God bless you all.